dengan bacaan suratul Fatihah bersama. Semoga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat serta membawa barokah pada kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk materi kali ini sebelum Bufat sampaikan, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Apa Mbak? Iya, adab pergaulan remaja. Kemarin kita sudah mempelajari adab pergaulan remaja. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani sifat Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ya, anak-anak, dari kompetensi inti tadi yang dijelaskan, kemudian kompetensi dasar, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui mengamati materi yang ibu sampaikan, peserta didik bisa memahami kisah sufistik dari Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menyajikan ragam sikap dan sifat sufistik Imam Hanafi. Yang ketiga, melalui diskusi atau presentasi, peserta didik mampu menjelaskan apa? Ragam sikap sufistik Imam Hanafi. Yang keempat, melalui drill atau latihan, peserta didik mampu memecahkan masalah dengan meneladani apa? Sifat Imam Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Saya absen terlebih dahulu ya. Umi Latifah. Nah, yuk keras dong. Iya, biar kedengaran absen. Hai Minafila. Ya, Sari, Dilo ya. Etiana, Dilo ya. Najwa, ya Iman, Doven, Abdir, iya betul. Ani, ya Abdir. Ya yang kelihatan hari ini gak ada yang absen ya? Jadi semua ya? Alhamdulillah. Ya anak-anak, tolong dilihat proyektor ya. Ini ada gambar sosok Imam Abu Hanifah, kemudian ada sosok wanita cantik yang berdoa. Siapa ya yang di situ ya? Bila-bila. Dari gambar tersebut kira-kira ini nanti yang bisa kita ambil pelajaran tentang apa kira-kira? Apa? Ya, teladan meneladani Imam Abu Hanifah. Bagaimana sosok Imam Abu Hanifah? Seperti itu ya. Ya. Lanjut. Kita ke KI-nya. Ya. Di sini kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengenalkan ajaran agama yang dianutnya. Sampai KI 2, KI 3, KI 4. Silakan anak-anak sambil dijaga sendiri ya. Tuh. Lanjut, kompetensi dasar yang akan kita capai dari pembelajaran. 1. Menghayati keteladanan sifat sufistik Imam Hanafi. 2. Mengamalkan sikap takwa, warok, zuhud, sabar, dan ikhlas yang mencerminkan sifat kesufian Imam Hanafi. Ketiga, mengevaluasi kisah kesufian Imam Hanafi. Dan yang keempat, menilai kisah kesufian Imam Hanafi. Kemudian untuk kita pelajari bersama. Ya. Setelah KI, kami lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuannya apa sih Bu kita mempelajari materi ini? Yang pertama yaitu menjelaskan biografi Imam Hanafi. Siapa sih Imam Hanafi? Ada yang tahu? Belum ya? Ya. Ada yang tahu? Belum. Nah, gak ada yang jawab berarti belum tahu ya. Makanya kita mengadakan pembelajaran ini ya, materi ini.
Lanjut, pendidikan Imam Abu Hanifah. Ya, setelah biografi sudah kita ketahui. Setelah apa tadi? Alasan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan Imam Abu Hanifah. Pada mulanya Imam Abu Hanifah itu adalah seorang pedagang karena mengikuti ayahnya yang merupakan saudagar atau pedagang. Setiap hari Imam Abu Hanifah pergi bersama ayahnya ikut berdagang, membawa berdagang kain, tetapi beliau tidak melupakan dengan ilmunya, yaitu Al-Quran. Beliau sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Siapa yang di antara kalian ini anak-anak yang ada yang menghafalkan Al-Quran? Bukan tidak ada, belum ada. Ya betul, belum ada. Semoga kita semua termasuk Fatih. Masih gak ya, bisa ya. Semoga anak-anak nanti ada yang menjadi penghafal Al-Quran seperti Imam Abu Hanifah. Sejak kecil beliau itu senang menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Kemudian beberapa lama beliau menjadi seorang ahli di bidang ilmu fikih, sehingga menjadi ulama terbesar di dunia yang mendirikan mazhab Hanafi. Paham? Ya, paham. Kemudian yang kedua, guru Imam Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tabi'in. Di antaranya yaitu Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi' Mu'ala ibnu Umar. Kemudian ada pun guru yang menjadi guru beliau di bidang fikih yang termasuk ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman. Dari sini paham? Paham Mbak Dinda? Mbak Dewi ya? Ya, lanjut ke karya-karya Imam Abu Hanifah. Tadi kan Imam Abu Hanifah menjadi ulama apa tadi? Bidang apa? Benar ya, bidang fikih ya. Menjadi ulama bidang fikih terbesar di dunia, mendirikan mazhab Hanafi, dan beliau juga melahirkan beberapa karya. Di antaranya satu yaitu kitab yang membahas masalah agama, kitab Al-Maqsud, kitab Al-Jami'us Shaghir, kitab Al-Jami'ul Kabir, dan kitab Az-Ziyadah. Kemudian yang kedua, kitab yang membahas tentang fikih ya. Di antaranya kitab Al-Mabsut, kitab Bada'i'us Sana'i fi Tartibi Asy-Syar'iyah, dan Batuniyah dan Junjaniyah. Nah, ini karya kita apa? Ada yang sudah menghasilkan karya? Belum ya, belum. Semoga nanti Mbak Najwa, Mbak Nafila, Mbak Uus, Mas Rehan setelah lulus dari SMA bisa melahirkan karya-karya terbarunya ya. Amin. Ya, sekarang corak pemikiran Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan pendapatnya tidak asal berpikir atau berpendapat. Beliau itu memiliki 4 dasar, yakni pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ya, keempat iya, ijma. Itu ya. Lanjut, yaitu tentang kisah sufistik Imam Abu Hanifah yang perlu diteladani. Ini yang terakhir ya. Kisah sufistik itu apa sih, Jok? Ya. Ya. Iya, panjang sekali ya Mbak Najwa ya. Mbak Nafila intinya ilmu sufistik. Ilmu apa? Betul sekali. Ilmu cara menyucikan jiwa agar jiwa kita itu bersih. Sufistik yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah diantaranya 1. Taqwa, 2. Tawadhu, 3. Zuhud, 4. Imam, 5.
Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Seperti itu. Nanti masing-masing kelompok meresum dari materi yang Ibu sampaikan. Kemudian cari sikap atau sifat sufistik Imam Hanafi yang sulit untuk diteladani atau ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Silahkan sekarang kalian berkelompok seperti biasanya ya. Ya, menghadap ke belakang sama ke depan itu ya, depan silahkan. Ya, kalau sudah nanti dilanjut presentasi ya. Untuk selanjutnya adalah presentasi, kemudian diskusi singkat, tanya jawab kalau ada pertanyaan ya. Adapun yang presentasi ini nanti akan saya tunjuk ya sesuai kelompok ya. Ya. Untuk presentasi kali ini tolong sampaikan tentang sifat sufistik yang dimiliki Imam Abu Hanifah oleh 1. Khairun Nafilah, 2. Dewi Fatimah Zahra, dan 3. Uswatun Hasanah. Silakan. Anak-anak, presentasi bisa dimulai. Baca bismillah dulu, pelan-pelan gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nafilah. Dan nama saya ada teman saya yang bernama Dewi Fatimah Zahra. Dan kiri saya ada Uswatun Hasanah. Saya sebagai perwakilan ingin menyampaikan kisah sufistik Imam Abu Hanifah yang teladan. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah tawadhu, yang ketiga adalah zuhud, yang keempat adalah wirai, dan yang kelima adalah ikhlas. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan tawadhu? Tawadhu merupakan ketundukan dan rendah hati. Maksudnya gimana? Kita harus senantiasa merendahkan diri kita terhadap Allah maupun sesama, tidak boleh meremehkan sesama lain. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada? Nah, sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan untuk bersama ya. Ya, anak-anak, presentasi, diskusi, dan tanya jawab sudah kita laksanakan bersama. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dari pembelajaran kita hari ini ya. Evaluasinya adalah bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari ini seharusnya bisa meneladani dari sifat Imam Abu Hanifah. Yang pertama adalah kecerdikan beliau ya. Kecerdikan beliau itu perlu kita tiru setidaknya karena kita ini masih dalam fase thalabul ilmi. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kemudian kisah sufistik beliau yaitu zuhud, wara, takwa, serta apa Cak? Ikhlas, sabar, dan tawadhu. Tadi sudah Bufat jelaskan ya. Insya Allah pengertiannya juga bisa dipahami ya. Tinggal kita mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Sebelum buka tutup, apa masih ada yang mau bertanya lagi? Mas Raihan, apa Mas Raihan? Saya tadi kurang paham tentang corak pemikiran Abu Hanifah apa saja. Corak pemikiran Imam Abu Hanifah. Ya, corak pemikiran Imam Abu Hanifah diantaranya yaitu dengan menggunakan dasar Al-Quran. Nah, beliau dalam menetapkan hukum, menetapkan sebuah pemikiran atau sebuah keputusan itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian kemudian ijma, yang terakhir fatwa sahabat. Berarti tidak asal-asalan ya Mas? Iya, paham? Iya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran materi Imam Abu Hanifah. Dirasa cukup ya? Gak ada yang bertanya lagi? Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirul